Setelah sukses digelar untuk pertama kalinya pada tahun 2023, ajang kompetisi memasak vegetarian chef Indonesia Season 2 digelar. Ajang kompetisi ini menjadi kompetisi memasak makanan berbasis nabati pertama di Indonesia yang mengumpulkan para juru masak dari seluruh penjuru Indonesia. Karenanya, audisi ini pun diikuti oleh lebih dari 300 peserta. Selain menjadi ajang unjuk kebolehan dalam memasak makanan vegetarian, program ini juga menjadi sarana memperkenalkan pola makan sehat yang ramah lingkungan. Pada ajang memasak vegetarian ini, 12 peserta yang telah memasuki babak semifinal ditantang untuk mengolah bahan makanan kudapan anak yang ditentukan oleh para juri dalam waktu 60 menit. Ketelitian, kehati-hatian, serta kelihayan para peserta menguasai bahan masakan menjadi komponen penilaian juri di samping rasa dan presentasi dari masakan yang mereka hasilkan. Jadi begini, karena konsep yang pertama kita jelaskan baru harus bikin snack buat anak-anak, kudapan, simple, manis, asin. Ternyata mereka overcomplicated pikirannya, terlalu sophisticated, besar-besar porsinya. Saya bilang anak-anak nggak mungkin konsumsi sebesar ini. Ternyata ada salah satu yang bikin very simple, sekalipun masaknya lama sekali, tapi ternyata cocok dengan anak-anak. Ada coklat di situ. Satu-satunya yang memakai coklat, yang lain gak kepikiran. Padahal anak-anak paling suka coklat. Dan dia padankan dengan gorengan. Anak-anak mana sih yang gak suka dengan gorengan? Tapi dalamnya ada sayuran. At least gizinya ada tambahan di situ. Dan itu membuat dia punya kesempatan lagi untuk maju, bertanding lagi, tapi harus di-push supaya terkadang dia nggak perlu untuk mendengarkan pikirannya terus, listen to your heart. Kalau harus berubah haluan, harus cepat. Karena disitulah kita harus fleksibel sebagai seorang juru masak, kita harus pikir opsi kedua, opsi ketiga, seketika itu juga. Ya, karena gini, banyak di kalangan masyarakat Indonesia terutama, masakan vegetarian itu boring. Masakan vegetarian itu tidak bisa fine dining. Bahannya tidak ada animal, lalu bagaimana saya bisa rasanya? Ternyata tumbuh-tumbuhan, jamur, kentang, tomat, semuanya mengandung umami. Umami adalah pelekat semua cita rasa, manis, asin, asam, pahit, semuanya digabung menjadi satu. Di situ kalau dia bisa maksimalkan, ini bisa menjadi satu hidangan yang nikmat sekali, tapi kalorinya rendah, sehat dan enak. Mau apa lagi? Dan di sini vegetarian kita punya kesempatan untuk bisa eksplor melebihi ketakutan para koki. Yaitu kita tidak bisa memanfaatkan sesuatu yang sudah enak, tapi ternyata kita membangun rasa dari makanan yang sebenarnya mediocre menjadi sesuatu yang spektakuler. Disitulah tantangan utamanya. Pressure-nya mereka mulai terasa ketika mereka masuk stadium. Ya, mereka masuk ke kitchen, nah di situ kan mereka masih juga ya, meskipun tadi latar belakangnya profesional mereka, ketika ke situ banyak blanknya, saya perhatikan. Mereka tuh blank tadi kan, kayak kenapa saya bilang ini kamu begini bikinnya, oh iya chef tadi saya ada yang lupa nggak bawa ya, padahal tadi saya udah bawa, cuman saya lupa bawa ke dalam gitu. Nah jadi karena tadi ya mereka pressure-nya sangat tinggi, karena kan di sini kita kasih challenge untuk bahan bakunya sudden ya, maksudnya ketika mereka mau ke kitchen baru kita kasih tahu bahan utamanya ada ini ya, kalian boleh pilih. Jadi kayaknya kalau saya perhatikan mereka masak sambil mikir, ini mau diolah jadi apa, mau bikin seperti apa. Dan ini kan vegetarian tuh cookingnya berbeda ya dengan kita memasak dengan yang biasa. Harus tadi kan yang disampaikan Chef Edwin harus jaga keseimbangannya ya antara nutrisi dan lain-lainnya, itu kan ini vegetarian nih, salah memasak bisa nggak enak nantinya. Ya, beberapa yang kita coba ubah dalam temanya, misalnya yang kita ubah dalam tema pada Vegetarian Chef Indonesia sesi kedua kali ini adalah yang tahun ini kita berusaha untuk mengajak para peserta untuk bisa membuat makanan vegetarian yang menyentuh untuk keluarga. Pada dasarnya untuk tim yang pertama atau tim A, kita berikan mereka harus memasak kudapan atau makanan snack, makanan ringan untuk anak-anak yang biasa orang tua masak untuk anaknya dengan makanan sehat tentunya yang harus dipastikan, dan pilihan-pilihan bahannya juga ini adalah semua vegetarian. Jadi vegetarian kali ini juga kita jalankan adalah vegetarian yang umum. Jadi tidak yang strictly kayak tidak bisa makan susu, tidak bisa makan telur, tidak bawang, tapi kita hanya bahan-bahan yang digunakan adalah purely dari sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan seperti itu. Dan untuk yang tim nanti yang kedua
yang diharapkan adalah mereka bisa berkreasi untuk makanan-makanan yang akan biasa diberikan di keluarga. Bahwa makanan biasa diberikan ke dalam satu hubungan keluarga yang baik, misalnya dimakan siang, makan malam, atau makan pagi secara bersamaan. Para peserta dari berbagai daerah mengaku tertantang saat menunjukkan kebolehan mereka dalam membuat masakan vegetarian di dapur Universitas Pradita. Namun ada pula yang mengaku gugup karena ini merupakan kali pertama kompetisi masak vegetarian yang dinilai langsung oleh para chef profesional dan berpengalaman. Seperti Siti Sarliza dan Christian yang harus berpikir keras untuk membuat kudapan anak dalam waktu 1 jam. Tadi aku masak taco mango salsa dan satu lagi tuh banana flambe. Sebenarnya aku awalnya untuk kudapan manis tuh aku nggak mau bikin banana flambe, itu aku ganti menu tuh 10 menit sebelum selesai. Itu benar-benar kayak aku bingung kan mau bikin apa, karena menurutku dalam waktu yang singkat itu aku nggak bisa bikin banana crepes. Awalnya aku juga mau bikin banana crepes gitu, cuma kayak wasting time kalau aku untuk membuat adonannya itu. Jadi yaudah gimana caranya dalam waktu yang sesingkat itu aku bisa bikin kudapan manis itu. Ya udah aku mikir ternyata ya udah banana flambe. Untuk taco mango salsa, mamaku suka taco. Kan biasa kalau kita makan taco itu ada dagingnya. Cuma karena di sini vegetarian, so aku buat itu pakai ada jamurnya sama ada mangganya gitu. Jadi ya bikin yang lebih berubah aja sih. Terus kayak yang nggak kayak biasanya aja gitu. Terus kalau buat banana flambe ya karena aku suka banana aja. Tantangannya adalah mungkin karena waktu juga ya, terus bahan-bahan yang telah ditentukan. Jadi kita masih mikir lagi tuh mau masak apa, karena kan kita bingung. Jadi kita masih butuh waktu lagi untuk mikir mau masak apa, sedangkan waktunya pun terbatas. Jadi itu challenge-nya sih menurut saya. Tadi saya membuat kudapan asin dan kudapan manis ya, challenge-nya. Jadi untuk challenge kudapan manis saya membuat mango sagu with seaweed pudding, dan untuk kudapan asinnya saya membuat kroket singkong, sorry. Sebenarnya kalau untuk kroket singkong, inspirasinya karena dulu saya suka makan kroket sih. Karena dulu saya dan kakak saya pun susah sekali untuk makan sayur ya. Jadi ibu saya suka membuat kroket cuman dari kentang dan sayur-sayuran. Jadi itu kita suka sekali sih pada saat itu. Jadi kebetulan challenge-nya snack, jadi saya langsung kepikiran mau buat itu. Jadi, cuman dengan bahan yang berbeda sih, tetap menggunakan singkong. Manajemen waktu dan berinovasi membuat menu vegetarian dengan bahan yang ditentukan menjadi tantangan terbesar bagi para peserta. Oke, untuk ya salah satu tantangan terberat yang aku lihat di peserta kali ini, meskipun kita kasih 5 macam bahan yang memang bisa kita jumpain, udah sangat familiar, tapi dengan pemilihan 2 bahan tersebut kayaknya itu cukup membuat peserta bingung. Dan ketika mereka memilih salah satu bahan untuk dimix dengan bahan lainnya, itu akan jadi seperti apa gitu. Nah, aku rasa itu juga bisa menjadi salah satu tantangan terberat untuk para peserta. Karena under pressure mereka juga dibatasin waktunya, mereka juga karena dia sebenarnya dalam kompetisi itu ya mereka nggak cuman kayak maksudnya mereka nggak cuman kayak mengkhawatirkan diri sendiri, karena mereka harusnya kan dia fokus dengan diri sendiri, tapi karena dia kan juga sambil ini kan dia kayak juga merhatiin teman sebelahnya itu udah selesai belum sih, pasti juga kan kayak denger kan gitu. Wah, saat ada juri yang misalnya nyamperin ke meja sebelahnya bertanya-tanya gitu kan, dia kan pasti juga kayak ngedengar. Nah, dari situ juga bisa mempengaruhi mereka, pasti mental kena juga gitu. Peserta vegetarian chef Indonesia yang lolos dan akan menjadi pemenang dengan menampilkan makanan terbaik akan mendapatkan hadiah uang tunai senilai 100 juta rupiah. Lalu seperti apa keseruannya dan siapa yang berhasil membawa uang tunai tersebut? Saksikan Vegetarian Chef Indonesia 2024 pada tanggal 12, 13, dan 19 Oktober 2024. Jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat hanya di DAI TV. Endro Pakpahan, Febri Indra, DAI TV.